Selamat pagi, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktek departemenisasi dari IKM. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agra Karmelita Stefanus. Saya Adisyawa Salsabila. Saya Frika Priscilia. Saya Hikmatul Balio. Dan saya Yesa Sevandrea. Materi pertama saya bacakan, industri kecil menengah. Definisi dari industri kecil menengah atau IKM merupakan usaha yang memproduksi berbagai jenis produk yang diperlukan makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. IKM sendiri mempunyai karyawan paling banyak 19 orang dan memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar. Hal ini tuh tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Pengembangan IKM bertujuan untuk menumbuh kembangkan industri sehingga mampu memperkecil struktur industri yang ada dan menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Pengembangan IKM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, yang berbunyi industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersil yang mempunyai kekayaan paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar 1 miliar atau kurang. Gambaran umum dari IKM yang kita wawancarai. Toko ini bernama Bintang Mas, berdiri pada April tahun 2020. IKM ini dijalankan oleh Bapak Tulus Raharjo di Desa Sediomulo dengan berdasar pada tempatnya yang strategis dan mengambil peluang besar sebagai pelopor toko mebel di wilayah tersebut. Produk yang dihasilkan oleh IKM ini adalah lemari custom berbahan dasar aluminium. Dengan jiwa kewirausahaan yang dimilikinya, Pak Tulus akhirnya memberanikan diri untuk mendirikan IKM ini dengan modal 6.500.000 di tengah-tengah pandemi pada saat itu. Untuk data keuangan, ada modal awal. Pak Tulus, untuk membuat lemari berbahan dasar aluminium, modal pertama kali yang diperlukan itu sebanyak Rp6.500.000. Untuk rincian harganya berupa aluminium seharga Rp3 juta, kaca seharga Rp2 juta, dan peralatan lainnya seharga Rp1 juta. Pendapatan. IKM Pak Tulus ini memiliki pendapatan yang tidak selalu sama alias berbeda. IKM Pak Tulus ini pernah mendapat Rp5.800.000 dan pendapatan terbanyaknya berkisar Rp16.200.000. Untuk upah pekerja, Pak Tulus memberikan komisi sebesar 18% per produk yang berhasil dijual, yakni dalam rentang Rp414.000 sampai Rp630.000. Untuk data tokonya, Toko Bintang Mas beralamatkan di Desa Sediomulyo, Kecamatan Sojiraya, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, dan memiliki media sosial berupa Facebook, yakni Leni, dan nomor WhatsApp 0821 8696 9190. Biodata pemilik. Pemilik toko ini, yakni Pak Tulus Raharja, berumurkan 31 tahun, lahir di Boyolali pada 4 April 1990 dengan gelar Sarjana Pendidikan dan beralamatkan seperti tokonya, yakni di Desa Sediomulyo, Sumatera Selatan. Produk yang dihasilkan. IKM ini memproduksi sebuah lemari custom dengan bahan dasar aluminium yang dijual dengan rentang harga Rp2.300.000 sampai dengan Rp3.500.000. Harga yang diberikan kepada pembeli akan diberi berdasarkan seperti apa pesanan dari pembeli. Yang pertama ada lemari pajangan, dibanderol dengan harga Rp3.500.000, memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan barang. Untuk panjangnya 4 meter dan tingginya 2 meter. Yang kedua ada lemari penyimpanan makanan, dibanderol dengan harga Rp2.300.000,
memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Untuk panjangnya 1,5 meter dan tingginya 2 meter. Yang ketiga ada lemari pakaian, dibanderol dengan harga 2.500.000, memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan pakaian. Ukurannya untuk panjangnya 2,5 meter dan tingginya 2 meter. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan produk. Kelebihannya yaitu ekonomis dan awet, lebih mudah dirawat, memiliki roda kaki, tahan air dan karat. Produk yang dimiliki IKM ini dinilai lebih kokoh dan memiliki hasil yang rapih dalam pembuatannya. Bahan dasarnya yang terbuat dari aluminium membuat lemari hasil produksi IKM ini menjadi lebih awet karena memiliki sifat tidak mudah berkarat dan tahan air. Perawatan yang dilakukan juga tidak sulit. Selain itu, yang membedakan mutu produksi produk IKM ini adalah keberadaan roda kaki di bawah lemari yang memudahkan para pembeli dapat dengan mudah memindahkan lemari tersebut. Selanjutnya yaitu kendala. Kebanyakan kendala yang dialami IKM ini adalah pada saat mendistribusikan barang ke pelanggan. Kondisi jalan yang rusak tidak jarang membuat produk yang sudah dibuat dengan baik mengalami kerusakan dan cacat. Yang ketiga yaitu kekurangan. Karena bahan dasarnya yang terbuat dari aluminium, produk lemari hasil produksi IKM ini cenderung lebih berisik dibandingkan dengan produk yang menggunakan bahan dasar kayu. Selanjutnya yaitu bagan organisasi. Yang pertama ada pemilik, lalu ada bagian produksi desain, bagian produksi pembuatan rangka, bagian produksi pemasangan kaca, bagian finishing, dan bagian distribusi. Yang kelima yaitu job desk pekerja. Yang pertama yaitu pemilik. Pada IKM ini, pemilik memiliki tugas untuk mengatur jalannya usaha, mengatur keuangan, melakukan pemasaran, dan mengontrol pendistribusian barang. Yang kedua yaitu bagian produksi desain. Tenaga kerja yang bekerja pada bagian ini akan membuat sebuah desain yang dibuat sesuai keinginan pembeli untuk memudahkan pada saat pembuatan lemari nantinya. Yang ketiga yaitu bagian produksi pembuatan rangka. Tenaga kerja yang bekerja pada bagian ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama, mereka harus melakukan pemotongan terhadap aluminium sesuai dengan desain yang telah ada. Setelah memotong, mereka mulai bisa menyusun dan melakukan pengelasan terhadap aluminium sehingga dapat membentuk sebuah rangka lemari. Yang keempat, bagian produksi pemasangan kaca. Setelah dilakukan pembuatan rangka lemari, tenaga kerja produksi ini mulai melakukan tugasnya, yaitu melakukan penempelan kaca pada rangka lemari. Sebelum melakukan pemasangan kaca, tim produksi ini juga harus terlebih dahulu mengukur ukuran kaca dan melakukan pemotongan agar ukuran kaca sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli. Yang kelima yaitu bagian finishing. Pada bagian ini, tenaga kerja ditugaskan untuk melakukan pengecatan pada rangka lemari yang sudah dibuat dengan sempurna. Yang keenam yaitu bagian distribusi yang mengantarkan produk yang telah dibuat sebelumnya dengan aman sampai ke pembelinya. Departemenisasi. Departemenisasi. Pertama ada pemilik, kemudian ada bagian produksi dan pendistribusi, selanjutnya ada bagian produksi desain, bagian produksi rangka, bagian produksi pemasangan kaca, dan bagian finishing. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, dari pengalaman Pak Tulus Raharja, pelajaran penting yang dapat kita teladani sebagai wirausahawan sejati adalah seseorang yang jeli melihat peluang, percaya diri, tekun, berpikiran positif, dan berani mengambil resiko. Mental dan semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan sejak dini. Wirausahawan adalah penyokong utama kebangkitan ekonomi suatu negara. Menjadi wirausaha adalah hak setiap individu tanpa terkecuali. Hal yang paling dibutuhkan dalam kewirausahaan adalah sikap dan mental wirausaha yang kokoh, penuh inovasi, dan tidak takut gagal dalam menghadapi rintangan, sehingga keberlanjutan usaha akan tetap terjaga. Sarannya yaitu, jenis usaha ini perlu terus dikembangkan agar dapat lebih maju,
Karena keberadaan IKM dapat menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia melalui jalur bisnis usaha kecil. Perusahaan hendaknya memutuskan kebijakan strategi yang mampu bersaing di tengah-tengah kondisi pasar dan perekonomian yang ada. Pengadaan SOP atau Standard Operation Product dan kualitas kontrol yang benar dan tepat juga sangat penting untuk menjaga kualitas dari bahan material furnitur dan finishing sehingga produk tidak akan kehilangan nilai mutunya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi.